Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada subuh yang indah ini, kajian kami beri judul cerita Adam dan Hawa itu hanya fiktif, tidak fakta, tapi fiktif. Hanya sebuah dongeng-dongeng saja bagi tiap-tiap diri manusia. Kenapa saya katakan fiktif? Sedangkan cerita itu datangnya dari Al-Quran, kitab suci. Al-Qurannya benar, tetapi iman yang ada di dalam hati tiap-tiap manusia itu masih fiktif. Imannya tidak nyata, imannya ketika manusianya masih duduk menjadi Tuhan di dalam hatinya. Semua yang ada di Al-Quran ini serba dongeng, serba fiktif, serba tak nyata, karena iman manusia hanya kepada hawa nafsunya sendiri saja. Jadi cerita apapun tentang yang ada di dalam Al-Quran atau kitab suci yang lainnya, seketika di dalam hati kita masih kewujudan diri manusianya yang menjadi Tuhan, maka semuanya hanya fiktif belaka, hanya palsu belaka, hanya dongeng-dongeng belaka. Iman yang ada di dalam hati kita selama ini pun juga fiktif, tidak nyata, bohongan, berdusta. Tidak ada faktanya bahwa kita selama ini iman kepada Allah. Imannya selama ini hanyalah iman-iman yang dusta. Buktinya di dalam hati kita yang wujud, yang hidup, yang berkuasa bukan Allah, tapi hawa nafsu kita lah yang duduk menjadi raja dan Tuhan yang selama ini kita pertuhankan di dalam hati kita. Inilah bukti iman kita, akidah kita, pertuhan kita, agama kita pun selama ini pun juga fiktif, bohongan, dusta. Kenapa? Karena kita lebih iman, lebih cinta, lebih sayang kepada diri kita sendiri daripada pencipta diri kita selama ini. Jadi semuanya serba palsu belaka. Alhamdulillahirabbil alamin. Cerita tentang Adam dan Hawa hanya fiktif. Memang selama ini kita mendengarkan dongeng-dongeng atau cerita-cerita sejarah tentang Adam yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita membayang-bayangkan ada sosok manusianya yang bernama Adam, ada sosok manusianya yang bernama Siti Hawa. Semua itu hanya imajinasi manusia saja. Semua itu keyakinan akidah manusia saja yang apa? Cinta kepada sejenisnya. Karena manusia sukanya berimajinasi, sukanya halusinasi saja. Karena tidak nyata, karena fiktif semua yang ada di dadanya tentang Tuhan. Apalagi kitab-kitab sucinya Tuhan. Maka dari itu umat-umat manusia banyak tersesat karena kitab-kitab sucinya sendiri. Karena salah memahami arti yang sebenar-benarnya, arti yang mutasyabihatnya, arti yang sesungguh-sungguhnya, yang tersirat di dalam arti yang tertulis. Jadi kebanyakan manusia tersesat karena
kitab sucinya sendiri, karena memahami, karena mengartikan dengan hawa nafsunya sendiri, bukan dengan Tuhannya. Kenapa? Karena araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Jadi Allah tidak kita jadikan Tuhan, mana mungkin kita bisa paham ayat-ayat sucinya Allah, ayat-ayat sucinya Tuhan. Bila saja Tuhannya tidak dipertuhankan di dalam hatinya, maka pemahamannya pun semua bengkok, semua salah. Kenapa? Karena salah Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana caranya agar cerita tentang Adam dan Hawa itu nyata, jelas bagi tiap-tiap diri manusia untuk dijadikan sebuah pedoman kitab suci yang nyata dan jelas? Ya, kita harus kembali dulu kepada Allah. Ya, kita harus menyembah dulu kepada Allah. Ya, kita harus wujud nyata dulu Tuhannya daripada dirinya. Maka semuanya akan nampak jelas dan nyata. Syahadatnya pun nyata, sholatnya pun nyata, zakatnya pun nyata, puasanya pun nyata, hajinya pun nyata, imannya pun nyata. Bila Allah, bila Tuhan yang menghidupi, Tuhan yang menciptakan diri kita lebih nyata di dalam hati kita daripada kita sendiri, maka ia akan bisa memahami betapa faktanya, betapa benarnya kitab-kitab suci itu. Karena memang kitab suci hanya untuk orang-orang yang mensucikannya. Bila di dalam hati kita saja tidak suci, yang ada, yang wujud, yang hidup, masih yang najis, masih yang kotor, masih yang fana, bagaimana mungkin bisa membaca ayat-ayat suci? Walhasil semuanya kotor semua. Ayat sucinya tidak dibaca dengan kesucian Tuhannya, malah mengotorinya dengan hawa-hawa nafsunya sendiri. Mengartikan Al-Quran dengan hawa nafsunya sendiri. Menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya sendiri. Sehingga semua hanyalah angen-angen baik. Yang kita selama ini sibuk mencari sosok-sosok yang diceritakan di dalam Al-Quran. Sosok malaikat kita cari. Sosok para nabi kita cari. Padahal para malaikat, para nabi, para setan, iblis pun tidak akan pernah mati bila manusianya masih hidup. Jadi semua alam semesta ini akan mati jika masing-masing diri manusianya sudah kembali kepada Allah, yakni mati, kembali kepada agama Allah. Jadi Adam, iblis, malaikat itu takkan pernah mati sejak awal sampai akhir zaman. Kenapa? Karena Allah terus menggelar dan menciptakan manusia-manusia yang baru. Jadi diciptakannya manusia yang baru, kemudian remaja, dewasa, tua, dimatikan, membuat lagi. Maka tak akan pernah mati cerita tentang malaikat, cerita tentang nabi, cerita tentang iblis dan setan terus bergulir, terus berlangsung. Meskipun nanti kita sudah mati, nanti kita sudah tak ada, malaikat, iblis, setan pun ya masih ada ceritanya bagi orang-orang yang setelah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sesungguhnya cerita Adam dan Hawa itu di mana?
kenyataannya. Jadi cerita Adam dan Hawa itu di mana faktanya? Agar semua fakta tidak bayang-bayang lagi, tidak dongeng-dongeng lagi. Agar semua fakta jangan menonton biskup saja. Jangan menonton alam dunia ini saja. Bila kita keluar dari diri kita, maka semua hanyalah semu belaka. Bila kita keluar diri, semuanya hanya fata morgana saja. Bila kita sering sukanya, cintanya ada di luar diri, maka kita akan tersesat jauh dari Tuhan yang telah menciptakan kita. Jadi sesungguhnya semua cerita-cerita yang ada di dalam kitab suci yang sudah diturunkan kepada seluruh manusia, ada kitab sucinya agama Islam, ada kitab sucinya agama Nasrani, ada kitab sucinya agama Yahudi Majusi, ada kitab sucinya Buddha, Hindu, Konghucu, dan sebagainya. Semuanya intinya menerangkan keesaan Tuhan.